Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati MPD dan Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sherly Abelia Ananda dengan NPM 2213031026. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Minat Belajar, Gaya Belajar, dan Kreativitas Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Latar belakang dari penelitian ini adalah peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat tetapi juga memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Keberhasilan sebuah pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mencerminkan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Namun, hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Minat Belajar, Gaya Belajar, dan Kreativitas Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka masalah dalam penelitian ini dapat dibatasi dengan 3 variabel, yaitu minat belajar X1, gaya belajar X2, kreativitas guru X3, dan hasil belajar siswa merupakan variabel Y. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini, yang pertama, apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar? Yang kedua, apakah ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar? Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Yang kedua, pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Yang ketiga, pengaruh kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Dan yang keempat, pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Dalam penelitian ini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini secara teoritis itu dapat memperjelas mengenai pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi guru. Manfaat bagi guru itu dapat mengetahui bagaimana pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar sehingga guru itu dapat menyesuaikan strategi pengajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efisien. Yang kedua, manfaat bagi siswa dapat memahami bagaimana minat belajar dan gaya belajar serta kreativitas guru dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan yang ketiga itu bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti sendiri itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengaruh minat belajar X1, gaya belajar X2, dan kreativitas guru X3 terhadap hasil belajar Y, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar.
Untuk subjek penelitiannya itu adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Tempat penelitiannya di SMA Negeri 1 Natar. Waktu penelitiannya adalah pada tahun ajaran 2024-2025. Ilmu penelitian, jadi ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar itu adalah sebagai perubahan tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan hasil evaluasi berupa nilai. Dan yang kedua itu ada pengertian minat belajar, itu adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Yang ketiga itu ada pengertian gaya belajar. Gaya belajar itu adalah suatu cara dalam menerima, mengolah, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dan yang terakhir itu ada pengertian kreativitas guru. Kreativitas guru sendiri itu merupakan kemampuan seorang guru dalam melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata dengan metode ataupun produk baru yang dapat menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa. Yang selanjutnya itu ada kerangka pikir, di mana yang pertama itu ada persepsi minat belajar itu X1, yang kedua itu ada gaya belajar X2, dan yang ketiga itu ada kreativitas guru X3 terhadap hasil belajar sebagai variabel Y-nya. Selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada H0 yang berbunyi tidak ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. H1 yang berbunyi ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Yang kedua ada H0, tidak ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. H1 ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Yang ketiga itu ada H0, tidak ada pengaruh kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. H1-nya ada pengaruh kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Yang keempat itu ada H0, tidak ada pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Dan H1-nya ada pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel lain dengan situasi yang dikontrol. Dan selanjutnya dalam penelitian ini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar sebanyak 427 siswa. Dan sampelnya itu jumlah populasi keseluruhan adalah 427 dengan proporsi sampel yang diambil yaitu sebesar 25%. Sehingga didapati jumlah sampel yang diperlukan adalah sebesar 25% dikalikan dengan 427 tadi, hasilnya merupakan 106,75 dibulatkan menjadi 107. Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 107 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu ada kuesioner. Jadi, pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner menggunakan Google Form untuk mengetahui pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Natar. Dan yang kedua itu dengan studi literatur. Jadi dalam penelitian ini penulis memilih studi literatur dengan tujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.
Dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Jadi dalam penelitian ini penulis memilih dokumentasi untuk memperoleh data dokumentasi dengan foto penyebaran kuesioner dan memperoleh data mengenai profil sekolah, tenaga pendidik, dan jumlah siswa serta sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya itu ada uji instrumen penelitian. Jadi di dalam penelitian ini yang pertama itu ada uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Jadi sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, signifikasinya 0,05, maka item pertanyaan tersebut valid. Sebaliknya, jika R hitungnya itu kurang daripada R tabel, maka alat ukurannya itu tersebut tidak valid. Terus yang kedua itu ada uji reliabilitas dengan rumus sebagai berikut dan tabel korelasi reliabilitas sebagai berikut. Selanjutnya itu ada uji analisis data. Yang pertama itu ada uji normalitas. Jadi uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Alat uji ini tuh dapat disebut juga uji K-S. Untuk menguji normalitas distribusi dapat populasi diajukan hipotesis sebagai berikut. H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini adalah salah satu alat uji statistik yang digunakan untuk mengkaji apakah variasi dari dua atau lebih kelompok data itu sama atau tidak. Nah, dengan rumus F sama dengan S terkecil dibagi dengan S terbesar. Dengan kriteria jika F hitungnya itu kurang daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti varian sampelnya itu homogen. Yang kedua, jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti varian sampel tidak homogen. Selanjutnya dalam penelitian ini ada uji analisis data. Yang pertama itu regresi linier sederhana. Jadi digunakan untuk menganalisis variabel pengaruh antara variabel dependen terhadap satu variabel independen yang mempengaruhi. Nah, rumus untuk menganalisis regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis penelitian dengan statistik T, maka rumusnya adalah T sama dengan B dibagi S pangkat B. Dengan kriteria pengujian, yaitu apabila T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, dengan DK sama dengan N-2, maka H0 ditolak. Yang kedua, itu ada regresi linier berganda. Jadi, regresi berganda adalah suatu model untuk menguji pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel, di mana independen variabelnya terdiri dari dua pengubah atau lebih. Menurut Sugiono, rumus regresi linier berganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 ditambah dengan E. Yang ketiga itu ada uji hipotesis dengan statistik F. Jadi uji F itu merupakan uji koefisien regresi secara simultan dengan rumus sebagai berikut. Dengan kriteria apabila F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau 0,05 atau dengan degree freedom sama dengan K buka kurung N min K min 1 dengan kriteria sebagai berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.